Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Enin Erika. Saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia yaitu korosi pada paku. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan seputar korosi, yaitu korosi adalah proses penghancuran atau kerusakan pada suatu bahan akibat reaksi dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya, korosi terjadi pada logam seperti besi atau baja karena teroksidasi atau bereaksi dengan air atau zat-zat kimia lainnya. Proses korosi biasanya melibatkan reaksi elektrokimia antara logam, air, dan oksigen. Ketika logam teroksidasi, maka ia akan kehilangan elektron dan membentuk ion positif. Ion positif ini kemudian bereaksi dengan air dan oksigen untuk membentuk senyawa korosi, seperti karat pada besi. Korosi bisa terjadi di berbagai lingkungan, seperti udara lembab, air laut, atau lingkungan industri yang mengandung zat-zat kimia korosif. Kemudian, faktor-faktor seperti kelembaban, suhu, pH, dan konsentrasi zat korosif dapat mempengaruhi kecepatan korosi. Untuk mencegah korosi, beberapa tindakan pencegahan dapat dilakukan seperti penggunaan lapisan pelindung seperti cat atau pelapis anti karat, penggunaan logam yang tahan korosi seperti stainless steel, atau penggunaan metode proteksi katodik seperti galvanisasi. Itu saja penjelasan dari saya seputar korosi. Langsung saja saya akan melakukan praktikum kimia yaitu korosi pada paku. Baiklah, sebelum memulai praktikum, saya sarankan untuk menggunakan masker terlebih dahulu supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti gangguan pernapasan dan batuk-batuk. Kemudian langsung saja ke alat-alat yang digunakan, yaitu ada wadah plastik, kemudian 2 buah lidi, dan kaca pembesar untuk memudahkan pengamatan. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu ada air cuka makanan, kemudian pemutih pakaian, dan 1 buah paku. Baiklah, langsung saja ke cara kerjanya, yaitu yang pertama, masukkan pemutih pakaian ke dalam wadah plastik. Kemudian masukkan cuka makanan ke dalam wadah. Kira-kira perbandingan cuka makanan dan pemutih pakaiannya 1:1. Setelah itu, larutkan atau aduk cuka makanan dan pemutih pakaiannya menggunakan lidi. Setelah itu, masukkan paku ke dalam larutan yang telah dibuat. Tunggu beberapa saat sampai paku bereaksi. Dapat dilihat ketika paku dimasukkan ke dalam larutan, paku menjadi berkarat dan memiliki gelembung-gelembung kecil di sekelilingnya. Baiklah, setelah didiamkan beberapa menit, larutan yang tadi bening
menjadi coklat kemerahan. Gunakan lidi untuk mengambil paku dari dalam larutan. Jadi ini adalah paku yang sudah direndam dengan larutan pemutih pakaian dan cuka selama beberapa menit. Jika dilihat, paku yang semulanya bagus menjadi berkarat atau mengalami korosi. Baiklah, setelah melakukan praktikum tadi, saya akan memberikan penjelasan mengenai praktikum yang telah saya lakukan. Jadi, campuran pemutih pakaian dan air cuka itu mengandung senyawa kimia tertentu. Pemutih pakaian umumnya mengandung natrium hipoklorit atau NaClO. Natrium hipoklorit ini adalah agen pemutih yang kuat dan biasanya digunakan dalam pemutih pakaian. Sementara itu, air cuka mengandung asam asetat atau CH3COOH. Asam asetat merupakan asam lemah yang biasanya terdapat dalam cuka. Reaksi antara natrium hipoklorit dan asam asetat menghasilkan reaksi oksidasi reduksi. Natrium hipoklorit bertindak sebagai agen oksidasi, sedangkan asam asetat bertindak sebagai agen reduksi. Reaksi ini menghasilkan oksigen aktif, yang merupakan zat yang sangat reaktif. Jadi, ketika paku dimasukkan ke dalam larutan tersebut, oksigen aktif bereaksi dengan logam paku, khususnya dengan besi, membentuk senyawa karat. Proses ini disebut dengan oksidasi besi. Karat yang terbentuk adalah senyawa besi oksida atau Fe2O3 atau besi trioksida. Selain itu, gelembung-gelembung kecil yang muncul adalah hasil dari reaksi antara oksigen reaktif dan air. Reaksi ini menghasilkan gas seperti karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen atau H2 yang muncul sebagai gelembung-gelembung kecil. Perubahan warna larutan dari bening menjadi coklat kemerahan itu disebabkan oleh adanya senyawa besi oksida yang terbentuk. Senyawa ini memberikan warna coklat kemerahan pada larutan. Jadi, hal tersebut dapat terjadi karena reaksi oksidasi reduksi antara oksigen aktif yang dihasilkan oleh logam paku, khususnya besi. Oksigen aktif bereaksi dengan besi pada paku, membentuk senyawa besi oksida Fe2O3 atau besi trioksida yang dikenal sebagai karat. Proses korosi pada paku terjadi ketika besi pada paku teroksidasi, yaitu kehilangan elektron dan membentuk ion besi positif atau Fe3+. Ion besi positif ini kemudian bereaksi dengan oksigen aktif dan air untuk membentuk senyawa besi oksida. Karat yang terbentuk adalah hasil dari reaksi ini. Jadi, kesimpulannya, praktikum yang telah saya lakukan itu menunjukkan reaksi korosi antara paku dan larutan campuran pemutih pakaian dan air cuka yang menghasilkan pembentukan karat pada paku. Munculnya gelembung-gelembung kecil dan perubahan warna larutan dari bening menjadi coklat kemerahan. Demikianlah hasil praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.